selamat malam. Selamat datang di acara Motivasi Agung bersama saya, Agung Rajo. Sebuah acara yang akan mengupas kejadian sehari-hari tentang kehidupan kita masing-masing. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang TPS. Pernah dengarkan kata TPS? Teman tapi sayang. Pada suatu ketika saya dapat curhat dari seorang teman yang mengatakan pada saya, aku tuh nggak cinta sama dia, kami cuma teman, tapi aku nggak suka dia pergi sama dia yang lain. Capek deh, nggak bilang nggak suka, tapi melihat dia pergi sama yang lain cemburu. Nah inilah yang akan saya kupas lebih dalam. Setelah era kejayaan TTM, kalau orang Surabaya bilang teman tapi belibet, atau TTM, teman tapi mesum. Sekarang eranya TTS yang membuat TTG, atau teman tapi sayang yang potensial untuk bertransformasi ke hubungan teman tapi galau. Jika TTN atau TTM kental dengan motif-motif pemenuhan kebutuhan hawa nafsu, TTS ini setingkat lebih tulus dan murni rasa sayang cenderung cinta. Sama seperti TTS, teka-teki hilang. Teman tapi sayang ini menyimpan banyak pertanyaan menurun dan mendatar. Ya kan? Bahkan banyak pertanyaan yang kadang dibiarkan kosong tak terjawab karena kita nggak bisa menjawab. Ya, habis bagaimana saudara? Teka-tekinya adalah tentang perasaan, tentang hati. Siapa yang tahu dalamnya hati? Sulit. Sama juga kayak menang TTS. Memenangkan sebuah teman tapi sayang juga seperti kejutan. Sebab konon pasangan yang paling ideal adalah orang yang kita cintai dan bisa jadi teman yang baik. Ya kan? Elemen cinta idealnya akan ada 3. Prinsip, love, dan seks. Artinya untuk jadi pasangan komplit, seorang harus bisa memadukan persahabatan cinta dan juga hasrat seks yang baik. Kalau cuma cinta dan seks, pasti cuma akan jadi pasangan yang peringkat bawah yang hubungannya nggak akan langgeng dan tahan lama. Bukannya sebuah hubungan untuk selama-lamanya. Kalau selamanya hanya akan jadi teman tidur, capek deh. Nah, kasus TPS ini adalah perpaduan dari elemen pertemanan dan cinta. Jadi apa? Jadi ruwet, jadi galau deh kalau orang zaman sekarang bilang. Mungkin para leluhur pencipta idiom Tresno Jalaran Soko Kulino itu para psikolog cinta tingkat wahid. Mereka sungguh-sungguh paham sebuah analisis fisiologi tentang perasaan cinta yang ditimbulkan kenyamanan dan kebiasaan. Sebenarnya teman adalah para calon kekasih yang paling ideal. Paling tidak dari tingkat kenyamanan dan kesamaan minat. Setidaknya teman adalah seorang orang yang terpilih yang tidak akan bikin bete dan ilfil. Secara alami mereka telah melalui serangkaian fit and proper test. Mungkin karena sering bersama dan terlalu akrab, tumbuhlah benih-benih terlarang, yaitu cinta. Sekali lagi, terlarang ini hanya jika perasaan tersebut sepihak. Kalau bertepuk kedua belah pihak, itu namanya rezeki saudara, pantang untuk ditolak. TPS ini memang harus disikapi dengan hati-hati. Pertaruhannya cukup berat, yakni persahabatan yang konon bagai kepompong. Saking berharganya, kepompong ulat sutra itu tadi. Coba cek ke diri Anda masing-masing. Apakah saudara terlibat pada sebuah kasus TTS? Dengan checklist berikut ini. Camkan ya, dengarkan baik-baik ini. 1. Apakah saudara mulai mengusahakan untuk bertemu dengan teman ini? 2. Apakah menemuinya adalah sebuah kebutuhan? 3. Apakah saudara lebih menyukai pergi berdua saja dengan teman ini daripada pergi dengan kelompok besar teman yang lain? Apakah saudara ingin terlihat lebih cantik, lebih wangi, dan lebih pintar di depannya? Apakah yang dikatakannya penting dan jadi pertimbangan khusus? Apakah diam-diam saudara merasa cemburu dan nggak suka kalau dia mulai bercerita tentang teman-teman perempuannya? Kalau jawaban dari semua pertanyaan tersebut adalah ya, selamat. Anda akan menjadi korban TPS. Lalu gimana dong? Karena sudah terlanjur ya sudah.
terjadi kecelakaan hati mencintai teman sendiri. Anda harus cepat mengambil sikap. Mau apa? Kalau pertemanan dan persahabatan ada hal yang sangat penting dan nggak ada lagi yang seasoy dia di dunia ini. Ya sudah, buang jauh-jauh saja rasanya itu. Mutilasi. Mutilasi saja cinta yang mulai bersemi. Buang di tempat sampah kalau perlu. Nggak perlu diingat-ingat lagi. Nggak perlu dirasa-rasa lagi. Nggak usah meriang kalau nggak di SMS atau nggak di BBM seharian. Nggak usah cari-cari cara untuk setiap hari ketemu. Biasa aja nada jawabnya. Kalau ditelepon si teman ini, jangan GR-an. Jangan perhatian. Itu murni perhatian atas nama pertemanan, persahabatan. Dengarkan baik-baik ya ini. Kalau termasuk pasukan berani mati dalam pertempuran saya ulangi, kalau termasuk Anda pasukan berani mati dalam pertempuran hati, teman tapi sayang ini berjuanglah wahai saudara. Maju perang. Pergunakan kedekatan sebuah teman yang memang punya keleluasaan ngomong apa saja tanpa ada yang ditutup-tutupi. Itu untuk jujur atas perasaan Anda sendiri. Ingat, santai saja, casual saja. Cari cara yang paling normal untuk mengungkapkan apa yang terjadi pada hati saudara. Nyatakan bahwa persahabatan adalah hal yang paling penting untuk saudara. Karena itu, apapun yang terjadi pada diri Anda, apapun yang terjadi pada diri Anda berdua, tetap harus berteman baik. Memang sih, pasti akan ada, kalau bahasa kerennya, awkward moment. Ya, sebuah kejanggalan. Janggal, tapi paling nggak jadi lega lah. Yang paling penting, saudara jadi punya jawaban untuk TTS hati sendiri. Tapi berjanjilah sungguh-sungguh, apapun yang terjadi, baik cinta bersambut atau bertepuk sebelah tangan, tidak akan ada yang berubah. Sikap pertemanan tetap harus berjalan kembali. Karena toh yang saudara cinta darinya adalah sebuah kualitas baiknya sebagai teman. Sebagai teman, sebagai sahabat, kita harus menerima dia apa adanya. Ya kan? Kalau ternyata dia nggak ada cintanya, ya sudah, terima dengan hati terbuka. Mungkin belum jadi, maksud saya mungkin belum jodoh. Mungkin belum jodoh punya teman plus cinta. Kalau teman tersebut yang jadi jaga jarak dan bersikap aneh, Anda harus bersikap normal. Mengusahakan untuk mengembalikan pertemanan ke kondisi semula. Susah sih, tapi pasti bisa. Ingat, di dunia ini apa sih yang nggak bisa? Jadi, siap ya menyelesaikan TTS hati ini, teman tapi sayang. Anda sendirilah yang akan menentukan. Oke, sekian. Demikian saya harap masalah TTS teman tapi sayang ini, Anda bisa menentukannya masing-masing. Oke, selamat malam. Selamat berjumpa kembali di acara Motivasi Agung dari saya selanjutnya. Selamat malam, selamat tidur. Semoga mimpi indah selalu menghampiri kalian masing-masing. Agar esok dapat menyambut hati dengan hati tersenyum. Saya Agung Raharjo, pamit.